mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Perhatian. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Ya, Ibu Guru, absen dulu ya anak-anak. Dengarkan namanya di absen. Ibrahim, Adir, Rizky, Iqbal, Naura, Intan, Atwan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Anak semua untuk mengenang arwah pahlawan kita, marilah kita menyanyi lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, selesai. Anak-anak siap untuk belajar? Siap. Jadi tema hari ini mengenai salat dan zikir. Apa anak-anak sudah tahu pengertian salat? Ya, nanti dijelaskan. Pelajaran sebelumnya apa yang kita pelajari, temanya apa? Ya, silakan nak. Tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna nak? Ya, Nama-nama Allah yang baik. nama-nama Allah yang baik. Ada berapa nama Allah yang tercantum di dalam Al-Quran? 99. Ya, apakah anak-anak sudah hafal semuanya? Sudah. Ya, sudah. Jadi anak-anakku semua harus dihafal itu nama-nama Allah. Untuk membangun semangat, kita dulu ice breaking. Tembus zikir. Ada suara isi, ada astagfirullah. Ada suara tasbih, subhanallah. Ada suara tahmid, alhamdulillah. Ada suara takbir, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Yes. Tema hari ini adalah hadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Apakah anak-anak salat 5 waktu? Ada berapa kali orang salat sehari semalam anak-anak? Coba sebutkan. Jadi anak-anak sudah tahu semua bacaannya? Alhamdulillah, jadi harus kita hafal bacaan salat karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah silakan anak-anak semua baca dulu. Siapa yang mau baca? Ya, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, 2. Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ya, 3. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang salat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar di depan kelas. Ya, jadi anak-anak semua ini kita belajar jadi ini tujuannya harus kita capai ya. Jadi ini coba titik fokus. Ini makna salat. Jadi anak-anak sudah tahu makna salat? Coba siapa yang tahu? Makna salat, makna zikir, salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara konsisten ya. Makna salat, coba perhatikan anak-anak semua di layar. Makna salat, coba dibaca kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi anak-anak sudah
Niatnya berniat dulu baru takbir sampai salam tahiyat akhir dan akhir. Ya, selanjutnya makna zikir. Ya, coba kelompok 3. Kelompok 3, ayo dibaca nak. Makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Ya, Menurut istilah, zikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. ya, jadi anak-anak semua itu zikir artinya ingat. Jadi secara bahasa adalah ingat. Jadi secara istilah zikir diartikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bacaannya itu? Mengingat kepada Allah. Ya, siapa yang masih ingat? Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kekuasaannya, terhindar dari kesombongan. Apa bacaannya kalau kita mau mengingat kepada Allah? Astagfirullah. Bagus ya. Apa lagi nak? Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci. Maha suci Allah. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu namanya zikir. Sesudah kita sholat, kita jangan tinggalkan tempat duduk untuk berzikir dulu. Jadi, apa zikirnya? Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, jadi sesudah kita sholat, kita dulu disunahkan atau diwajibkan kita dulu berzikir, mengingat kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang menciptakan seluruh alam, dunia dan isinya, ya. Jadi kita berzikir, kita mengagungkan kepada Allah. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Atau kita bilang subhanallah sebanyak 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak berapa kalinya? 33 kali. Apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Ya, selanjutnya coba diperhatikan tata cara zikir. Ya. Coba kelompok 1 dibaca. Tata cara zikir. 1. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Ya, berikin dulu sebelum ibu guru kasih LKPD-nya. Dibagi kelompoknya. Kelompok 1. Jadi satu kelompok 4 orang, ya. 3 orang, jadi dibagi 4 kelompok. Ya, ibu kasih 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan dikerja, dicari jawabannya di buku. Ya, anak-anak semua silakan dikerjakan lembar kerjanya. Anak-anak sudah paham tadi materinya? Sudah.
pelajari. Ya, apa tadi? Materi apa? Salat. Salat adalah menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah salat dipahami sebagai semua perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi maknanya zikir. Ya, coba. Zikir adalah doa, ingat ya. Menurut istilah zikir diartikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak sudah tahu caranya, tata cara berzikir. Ada zikir dengan cara bertafakur, ada juga zikir dengan ucapan. Yang mana dibilang dengan ucapan? Apa tadi? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya dengan perbuatan. Jadi perbuatan kita maksudnya itu kita sholat, ya. Kita sholat secara tepat waktu. Jadi anak-anak semua, bagaimana pelajaran hari ini? Baik. Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi anak-anak semua diharapkan semua kalau pulang atau setiap hari kita sholat 5 waktu. Jangan lalaikan kewajiban kita. Wajib kita sholat 5 waktu dan berzikir kepada Allah. Jadi pelajaran hari ini sampai sini. Jadi pelajaran selanjutnya minggu depan kita belajar masalah mendekatkan diri dengan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Jadi materi selanjutnya kita mempelajari sujud. Selain daripada salat, di dalam salat ada sujud, ada juga salat sujud yang kita lakukan, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ya, itu pelajaran selanjutnya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas berdoa dulu. Kita belajar bila kita